Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi sebelum dimulai mungkin bagusnya ada pembuka mungkin dari Pak Dibit atau Mas Dwi. Karena kan rangkaian rapat kerja juga, tapi ini pelatihan untuk APU PPT ya dan PPP SPM. Silakan, monggo. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini full team ya kita. Jadi pagi ini untuk mengawali rangka kita yang dilakukan dari hari ini besok sampai hari Sabtu. Nah, ini kan salah satu bentuk compliance ke OJK adalah di mana kita harus melakukan refreshment terhadap APU PPT gitu dan sebagainya. Jadi sama ini kan cuma dengar-dengar doang, apalagi terutama di marketing, teknik klaim, semuanya harus tahu gitu. Bagaimana nanti kita, makanya teman-teman kan suka diminta KYC pada ya jujur aja nggak gitu jalan kenapa ya kita ada yang jalan, tapi kan cuma berapa persennya gitu kan, nggak nyampe mungkin 20% juga nggak nyampe. Sementara OJK sekarang udah sangat-sangat ketat sekali gitu dalam hal pemeriksaan, dalam hal dia mereka kita comply apa enggak, dan sanksi-sanksinya itu cukup cukup ketat juga ya. Kita juga nggak mau karena kita menggampangkan ini semua, akhirnya kita kena sanksi pada saat pemeriksaan baru kita kebut-kebut, dan itu nggak bakal kejar yang bisa berdampak fatal buat kita. Jadi saat ini kita melakukan antisipasi. Pada bingung apa sih itu APU PPT, apa sih KYC gitu. Jadi biar teman-teman juga aware dan bagaimana itu pentingnya buat kita sebagai perusahaan broker asuransi mengetahui itu terhadap juga untuk kepentingan kita, risk manajemen juga ke klien-klien kita. Itu ya, jadi ini jangan digampangin, karena setelah ini pun kita juga akan melakukan rangkaian perbaikan compliance kita, termasuk nanti internal audit yang mungkin nanti akan saya sampaikan di raker. Karena sama ini jujur kita tidak pernah melakukannya dan pada nggak tahu, memang kita tidak memiliki PIC internal audit khusus gitu ya, tetapi nanti kita akan bentuk semacam komite nanti dilakukan antar divisi gitu ya, dan ini juga salah satu rangkaian eksternal dan internal juga ada tadi. Itu sih dari saya. Betul apa yang Mbak Dina bilang, semakin di sini aturan OJK itu semakin rigid, jadi tolong kerjasama teman-teman semua untuk betul apa yang memang harus dipenuhi oleh kita, seperti itu. Sebenarnya kan kayak KYC aja itu kan sebenarnya simpel, tinggal kita bagaimana kita memberikan pengertian ke klien bahwa itu adalah penting. Kan mereka sebenarnya juga kalau sudah tahu ketika berurusan dengan bank pun mereka pasti akan isi KYC, seperti itu. Jadi buat teman-teman marketing, tolong bantuannya untuk lebih approach ke klien hal ini gitu kan. Kalau menurut saya sih 1 bulan juga beres harusnya. Seberapa banyak kan kliennya gitu kan. Nah, jadi ya mungkin nanti akan dijelaskan gimana ininya sama strategi, dan yang paling penting itu tentang teknis pelaksanaannya. Misalnya nih, apa sih yang biasanya dicurigai gitu loh ya. Kenapa perlu diisi KYC itu, yang seperti apa sih tentunya? Nah, nanti mungkin Pak Freddy akan bantu menjelaskan, sehingga itu yang akan menjadi prioritas kita untuk ngejar dulu ke klien seperti itu. Contohnya misalnya ibu rumah tangga punya aset mobil, rumah banyak, itu kalau PPATK atau OJK akan melihat bahwa itu adalah money laundry. Contohnya ya. Jadi ini udah kejadian dulu zaman di KBU, ketika tentara sama aparat ya, sama ibu rumah tangga yang jadi inceran. Kalau audit, lihat profilnya bukan, gitu. Ya, dari saya itu aja. Ya, jadi nanti teman-teman udah bisa mengecek risiko ini tinggi apa enggak, jadi terkait dengan money laundry ya, karena jangan kita cuma terima kan untuk premi lumayan gede, tapi hati-hati itu bahaya. Kita harus lihat bisa ngetrack kesananya, asal dananya dari mana, wajar nggak bahwa ini mengasuransikan dengan premi yang cukup fantastis misalnya. Nah, nanti detailnya untuk kita bisa dapat warningnya itu nanti dari Pak Freddy.
Jadi Oke, terima kasih Mbak Devi, Mas Dwi ya. Selamat pagi semuanya. Jadi kita akan coba mulai dengan hal yang sederhana. Ya. Saya akan coba bantu teman-teman semua, bukan langsung ke sini, tapi langsung kepada kita punya praktek bisnis. Supaya kalau ini kan cuma hafalan, cuma bacaan doang, tapi bagaimana kita bisa menjiwai, memahami apa yang kita lakukan, ya kita kembali kepada kita punya pekerjaan, kan begitu ya. Jadi sebelum itu saya minta kalian untuk mengerjakan pre-test. Ada pre-test juga, silakan di ya, waktunya 10 pertanyaan ya, 2 menit, cukup 2 menit. Kasih tahu apa ya atau set kasih tahu wifi nya 0,5. Masalah ada jaringan toh? Iya Pak. Tadi jaringan belum aman. Enggak Pak. Perlu di pulsa dulu, Enggak pakai wifi. pakai wifi. Baik, sudah selesai. Waktunya tinggal 1 menit. Ya, semua selesai ya. Belum Pak. lupa tadi. Ini berarti kan ketahuan yang ngerjain bisnis apa enggak, ketahuan ya. Kalau yang ngerjain bisnis baru ketahuan cepet kan, betul ya. Kalau ini selama ini mungkin sambil makan kali ngerjain bisnisnya. Hati-hati. Bacanya takut kejebak. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Satu. 1. Selesai ya. Oke, jadi ini kita punya agenda ya. Sesi pertama adalah FGD, Insurance Broking Business Risk ya. Kemudian nanti coffee break ya yang 10.30, kemudian sesi 2, kemudian lunch break, kemudian sesi 3, presentasi, dan sesi 4 dan sesi 5. Jadi sebetulnya pagi ini kita akan coba melakukan pekerjaan kita sendiri ya. Jadi saya berharap kalian tidak menerima dari saya, tapi kalian menggali dari diri kalian sendiri. Itu poinnya. Paham ya? Jadi sebetulnya kalian sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalamannya. Jadi tapi kemudian kalian mesti apa? Perlu meneliti lebih jauh. Apa sih? Nah, kemudian ini kita punya tantangan sebagai perusahaan pialang asuransi ya. Tekanan regulasi, kepatuhan, risiko reputasi daerah digital saat ini yang begitu besar kan, begitu banyak. Kemudian perilaku konsumen yang demanding ya, kemudian minta harga turun terus segala macam ya. Kemudian ada disrupsi teknologi dan insurtech ya, ini salah satu hal tantangan juga. Pressure tetap ada, minta diskon dan segala macam ya. Kemudian juga adanya tarif yang kemudian dibuka dengan diskon yang
serba terbuka oleh OJK kan, sehingga akhirnya nasabah tahu tuh diskon langsung dan segala macam kan. Nah, kemudian ada fraud juga, ya fraud pun juga kita punya internal risk loh, ya inherent risk ya, ditarik dalam ya, yang kita perlu awasi. Dan makanya manajemen dan dengan satuan internal SPI dan mungkin nanti dengan audit itu perlu betul diperkuat ya. Kalau enggak nanti kebobolan lagi, jebol lagi ya. Akhirnya kita dapat bisnis tapi bocor terus ya. Ya kita pernah dengar calon presiden kita bocor kan, tapi saat ini makin bocor ya, ya dengan gitu ya. Oke, kemudian ini banyak tantangan katastrofik ekonomi global ya, kayaknya mungkin dunia juga mau kiamat atau segala macamnya. Makin banyak perang di mana-mana ya. Coba terbuka. Kemudian kurangnya literasi kemarin klaim banjir ya di Sumatera ya, begitu besar, tapi kemudian sesungguhnya itu bukanlah dari alam, tapi karena perbuatan manusia juga ya, karena manusia juga yang tidak menjaga alam ya. Alam hanya merespon apa yang kita lakukan terhadap alam itu sendiri ya. Kemudian SDM dan integritas ya. Terus saja tadi bicara dengan Mas Wi, makin lama makin orang makin serakah, makin tua makin serakah. Terlihat dengan MBG ya, semua kayaknya makin mau meraup untuk diri sendiri. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat ya, kalau kita bisa memandang ataupun menjenguk ataupun melayat teman-teman kita yang meninggal dunia, apa sih apa yang kita miliki, apa artinya? Nggak ada. Itu hanya cuma sementara yang kita pakai. Ngapain kita ngumpulin begitu banyak? Ya ngapain, buat apa? Ya sehingga orang lain nggak kebagian gitu loh. Hanya ini buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Ditumpuk itu harta. Buat apa? Ya. Karena tadi kembali lagi, alam ini kasihan ya, kita punya ibu pertiwi ini diperkosa habis-habisan. Kemudian juga kompleksitas produk dan manajemen risiko internal ya. Jadi ini yang katakanlah perlu kita pahami, sehingga saya mengajak kalian semua ya. Jadi begini, ini sesi pertama saya buka insurance broker business risk ya, risiko yang kita hadapi sebagai sebuah perusahaan piala asuransi apa saja. Kemudian tadi sudah pretest ya, waktunya ini kita bikin 4 grup ya, 4 grup. Kemudian tadi dari daftar hadir, kan. Nah, kemudian presentasinya nanti diskusinya kalian 15 menit, masing-masing grup hanya 15 menit waktunya diskusi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya poin-poin yang kalian akan temukan ya, semakin banyak semakin baik ya. Kemudian nanti setiap grup nanti diberikan waktu hanya 10 menit untuk presentasi. Yang lainnya, grup lain yang tidak presentasi mencatat dan kemudian menanggapi untuk memperkaya. Karena ini semua ujungnya apa? Buat siapa? Buat kita punya perusahaan. Ya. Oke, nanti saya akan bikinkan closing setelah semuanya dirangkum ya. Jadi ya, ini. Oke, kelompok pertama anggrek ya. Pertama anggrek nih. Kelompoknya adalah nomor 1. Siapa nomor 1? Ya, nomor 1. Kumpulin tuh. Nomor 1 5 9 13 17 21 25. Tuh kumpulin tuh. Berkumpul di satu kelompok. Ya. Coba. Ya nggak apa-apa, yang itu nggak pakai. Jadi bagi itu aja. Jadi 1 ke 5. Jadi kan ini bagi 5. Jadi sampai 23 aja. Berarti sampai 21 aja nanti. Ya, nggak apa-apa. Jadi 1 5 9 13 17 21. Kumpul di 1. Ya. Kemudian yang 2 6 10 14 18 22. Ya. Yang 23 berarti yang kelompok 4 mungkin hanya ada berapa tuh? 1 2 3 6 5 orang saja. Nggak apa-apa. Yuk, silakan. Kali cuma waktu 15 menit loh. Kumpulkan. Kumpul. Jadi soalnya ya ini perusahaan piala asuransi memiliki risiko dalam operasionalnya yang berasal dari setiap peran ya, dalam setiap peran dan fungsinya, mulai dari fungsi pemasaran, pengenalan kebutuhan klien, analisa dan segala macam itu, survei risiko, desain, program segala macam ya itu. Kemudian apa? Kelompok 1 anggrek ya, ini risikonya lah pemasaran, KYC, pelayanan klien, kompetisi, pasar asuransi, perubahan kebutuhan klien. Itu kalian coba cari risiko-risikonya. Ini fungsi-fungsinya. Yang pertama, ya. Yang kedua, ini analisa survei risiko, ini assessment ya.
desain program pemilihan perusahaan asuransi dan placing. Ya, nomor 2 nih. Kelompok vakum. Ya, kelompok 3 cendana. Ya, penagihan dan pencatatan keuangan, ini pajak, ini investasi, ini perubahan kurs, ini pasti ada kelompok cendana. Ini kan risiko juga kan? Ya. Kemudian keempat, kelompok dahlia sistem IT. Ada nggak risiko? Ada. Ya, kepatuhan regulasi ketat. Ini SDM sini. Ya. Oke, kalian kerjakan sekarang. Ini bisa Kumpul. di-share itunya nggak? Oke, saya share Biar ya. Sebentar, saya share. Oke. Saya Ini siapa aja dulu? Ini Ono, Ruth, no. Ruth, nama si Ono, Alif, Karir ya? Arif. Berarti kita duduknya berpindah dong. iya, kalian berpindah, jangan. Jadi kalian yang bos-bos mencah gabung sama yang lain. Berdasarkan nomor. Oke. Kita bisa kemana? Iya. Bisa boleh juga ya. Ruth. Ya, saya sudah bagi ya di WA ya. Di WA saya sudah baca. Waktunya 15 menit sampai jam 9.30. Sampai 9.30 ya. Lalu biar yang main pemilih tempat itu sudah bingung di pemilih tempat. Pak, itu AMP apa maksudnya Pak? Ini baca di sini di WA. Di WA. Lebih. Jadi mungkin ada saya masukin di sini, presentasinya dikebuka. Jadi berbeda. Jadi yang di WA-nya lebih lengkap ya, yang benar. Karena saya tadi copy paste. Jadi analisa dan survei risiko. Jadi analisa dan survei risiko ya. Oh, ada case-nya. Langsung dikerjakan ya. Kalian bisa bicara masing-masing. Nanti setiap kelompok punya waktu presentasi 10 menit dan kelompok lain bisa menanggapi. Semakin banyak yang kalian dapatkan, semakin baik. Dan kalian bisa meminta bantuan AI. Ya. Ya, bisa meminta bantuan AI. Tapi kalian mesti screening lagi, baca lagi apa yang disampaikan oleh AI ya. Ada W. Case-nya itu berarti kan baik itu sistem keluarga oh di mana? Agen mengenai bagian satu itu kan baik lagi makanya perlu apa Sebanyak mungkin didapati di data. makanya untuk menghindari Jadi cari resikonya ya Pak ya? Iya, di risikonya. Jadi pakai poin-poin aja, poin-poin supaya nanti kalian menjabarkannya silakan. Tapi nggak usah tulis lengkap gitu loh. Satu poin, satu halaman kan. terus KYC yang kedua adalah mengenai penghasilan dan kaitan kasar dari mana seperti itu.
atau siapa yang bayar, apa namanya, tapi tetap kita harus telusuri bahwa ini harus tahu bahwa ini siapa. Tulis nama kelompoknya ya. Gitu. Karena ketika nanti kayak misalnya yang dibeli itu adalah istri kenapa itu? Kalian fokus kepada FGD di bawah, di atas saja. Kalau playnya nanti kalau nggak usah lihat. Halo Poni. Halo Tante. Hai, selamat pagi. Thanks for apa ya jauh-jauh. Belum Oh ya? iya, jadi kalau ini kan dimulai dari apa namanya, mulai dari ini dulu karena ini kan sampai Waktunya tinggal 10 menit ya. 1-2 kan. Isi terus profil saya, terus kemudian isi proposal form dengan apa adanya. Ini lu udah Betul. download belum kalian? Udah download sekalian. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi.